Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Effendi Simbolon selaku kader dari PDI Perjuangan mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengakibatkan DPP PDIP berkepentingan untuk memanggil dan melakukan klarifikasi. Menurut Rocky Gerung, ungkapan dari Effendi Simbolon merupakan sebuah indikasi bahwa akan terjadi sebuah peristiwa yang memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di PDIP. Namun demikian, dalam perbincangannya dengan Herr Subeno Arif, Rocky Gerung mengatakan dalam judulnya itu ya, bahwa ada kemungkinan bakal ada eksodus tinggalkan Ganjar. Nah, sahabat kalian, coba kita lihat lebih jauh. Effendi Simbolon sebelumnya berharap Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang handal pada 2024. Dia mengatakan, kalau saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogyanya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara gitu. Jadi kelasnya itu sama. Kelas-kelas kalau ada 3, ada 4. Ya sekelas Prabowo lah, kata Effendi usai acara pembukaan PSBI di Hotel Arya Duta Gambir Jumat 7 Juli. Tadi kan pertanyaan saya pribadi. Kepada saya pribadi, saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan, imbuh Effendi. Sahabat kalian, ungkapan itu ya pada akhirnya membuat DPP PDIP bakal menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus Effendi Simbolon. Ya, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP ini harus bertanggung jawab dalam pengertian mau mengklarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cocok menahkodai Indonesia. Pasalnya, sejak 21 April 2023, PDIP telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Eloknya, Effendi Simbolon secara tegas terbuka menyampaikan bahwa dukungannya kemudian adalah untuk Ganjar Pranowo. Namun, dia mengungkapkan bahwa keinginan pribadinya adalah dipimpin oleh orang ya seperti Prabowo. Ini menarik untuk kita lihat. Nah, sahabat kalian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu menyatakan bahwa Pak Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan akan melakukan klarifikasi. Karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi partai agar disiplin partai ditegakkan. Fakta ini menarik ya, karena satu sisi Effendi Simbolon merupakan kader PDIP, namun sisi lain dia menyampaikan bahwa yang secara pribadi dia ingin itu yang memimpin ya punya keandalan, ya kelasnya Prabowo. Tentu ini menjadi bahan berita yang sangat renyah ya dalam pengertian digemari, karena PDIP tentu akan ya dalam tanda kutip akan merasa dirugikan dengan pernyataan dari kadernya itu sendiri. Sekalipun Effendi Simbolon mengatakan bahwa dia tidak ingin membanding-bandingkan ya kan, karena Pak Ganjar sudah diputuskan oleh ketua umum kami, tentu saya harus patuh akan itu. Jadi sebenarnya dalam konteks pernyataan Effendi Simbolon berada dalam satu koridor yang ya tidak mutlak bahwa dia pro pada Prabowo, karena dia juga mengatakan akan patuh pada keputusan ketua umum PDIP. Namun bagaimanapun pernyataan dari kader PDIP bahwa Prabowo lebih layak ya atau memang cocok lah gitu, ini mengundang ya sebuah ya katakanlah rasa ingin tahu kenapa kemudian Effendi Simbolon mengatakan demikian. Yang kedua, mengapa Effendi Simbolon mengatakan itu, dan yang ketiga, ada apa sebenarnya di PDIP, mengingat jangankan soal keputusan soal capres yang sudah pasti harus sama gitu ya, keputusan ataupun aturan di dalam PDIP satu keluarga tidak boleh beda partai. Nah ini sangat menarik kalau kemudian Effendi Simbolon secara terbuka
mengatakan itu. Tetapi apa sebenarnya? Apakah ini sesuatu yang memang dalam tanda kutip adalah desain agar ada sebuah ya pembahasan gitu di media, ataukah ini sesuatu yang memang original hadir yang kalau dibaca ini menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi dan tidak biasa-biasa saja menyelimuti kondisi PDIP itu sendiri. Sahabat sekalian, Effendi Simbolon dalam hal ini ya punya sebuah argumen, dan dia menyatakan pendapat pribadi. Nah, ini menarik. Nah, biasanya kan pendapat pribadi tidak perlu diungkapkan, apalagi kalau berbeda dengan pendapat ketua umumnya. Sahabat kalian, atas apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pujian. Ya, Effendi Simbolon ini dibilang kawan, ya kawan, tetapi di Komisi 1 ini termasuk paling galak. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres kalau lihat Effendi. Tetapi saya kira itulah seorang wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat ya harus kritis, wakil rakyat harus tajam, wakil rakyat harus berani. Kata Menhan Prabowo saat membuka Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI di Jakarta Jumat 7 Juli itu. Kemudian Prabowo juga mengatakan, tapi nggak apa-apa. Kita bisa kuat karena kita dapat suatu sanggahan yang kuat. Kalau kita hanya menghadapi yes men semua, apa yang disampaikan pemimpin, apa yang disampaikan penguasa, apa yang disampaikan pemerintah, semua yes sir, ya pak, itu tidak baik. Itu tidak bisa kita hasilkan suatu masyarakat demokratis yang benar yang kita butuhkan. Sahabat kalian, jadi semacam gayung bersambut, ungkapan dari Effendi Simbolon mendapat respon positif dari Prabowo Subianto. Dan Prabowo menilai bahwa seharusnya memang seperti itulah politisi yang duduk sebagai anggota DPR yang mewakili rakyat. Namun, apakah ini nanti akan menjadi sebuah hal yang membesar seperti bola salju yang pada akhirnya membuat kader-kader lain atau mengundang kader-kader yang lain juga sama seperti Effendi Simbolon, yaitu menyatakan istilahnya aspirasi pribadinya, atau ini hanya akan berakhir dengan cara yang biasa, di mana kemudian setelah dipanggil Effendi Simbolon memberikan klarifikasi bahwa A, B, C, dan pada intinya sebagai kader PDIP dia mematuhi ya keputusan dari ketua umumnya. Jika itu terjadi ya maka ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu muncul ke ruang publik. Tetapi kalau memang ini adalah sesuatu yang bergelombang, nampaknya ini akan menjadi satu warna baru yang juga meliputi PDIP, di mana kemudian kader-kadernya punya sebuah keberanian menyampaikan aspirasinya di hadapan publik, sekalipun tetap dengan cara yang tidak bisa disebut mutlak berbeda. Karena Effendi Simbolon satu sisi mengatakan perlu presiden seperti atau sekelas Prabowo, di sisi lain dia mengatakan bahwa tunduk dan patuh terhadap keputusan partainya, dalam hal ini yang ditetapkan oleh ketua umum. Kita tunggu hari-hari yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.